ada orang tertentu yang tidak senang atau tidak senang tertanam dalam satu gereja lokal. Mereka senang berkeliling-keliling, sehingga mungkin gereja mereka GK3 ya, gereja keliling-keliling kota. Ya. Dan itu saudaraku berbahaya ya. Ada orang juga yang misalnya jadiannya di gereja A, meritnya di gereja B, penyerahan anak di gereja C, ya, kemudian punya cucu di gereja D, bubarnya di gereja E. Lalu waktu meninggal bingung. Ini secara terdaftar gereja mana sebenarnya? Sehingga pendeta-pendeta bingung juga, harus rapat dulu siapa yang akan memakamkan orang ini, karena dia sudah berkelana lebih dari 5 gereja. Dan ini adalah satu hal yang sangat tidak sehat. Nah, orang-orang yang berkeliling ini, mereka itu cocok disebut, kalau bahasa Inggrisnya itu homeless. Indonesianya tunawisma. Orang-orang yang tidak punya rumah atau terlantar secara rohani. Nggak punya papa mama dan tidak punya tempat kemana dia harus pulang. Itulah orang-orang yang berkelana. Ya, homeless atau tunawisma. Nggak punya rumah rohani. Mungkin mereka punya rumah jasmani. Mereka punya papa mama secara jasmani. Tetapi mereka tidak punya rumah rohani, sehingga secara spiritual mereka itu tunawisma. Ya. Atau ada juga, mereka juga cocok disebut pengembara. Ya. Mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pelayanan ke pelayanan lain, gereja satu ke gereja lain. Mereka ingin mencari pengkhotbah yang sesuai dengan apa yang dia mau. Mereka ingin cari khotbah yang mungkin tidak mengganggu area privasi. Atau khotbah-khotbah yang tentang sukses, berkat. Itu yang biasa orang kejar. Ya, karena dia ingin di-entertain secara spiritual. Dia ingin datang tuh dia beribadah sekaligus menyaksikan seperti sebuah show atau sebuah pertunjukan supaya terpuaskan selera dia. Saudaraku, ya. Nah, ini adalah pengembara-pengembara rohani yang tidak boleh dicontoh. Ya, amin Bapak sekalian. Tidak boleh mengembara. Kita, mungkin kita pernah mengembara waktu dulu. Tetapi kita ketika bertemu dengan Injil atau seseorang menginjili kita dan melayani kita, membimbing kita, maka kita harus bulatkan hati. Dan bertanya kepada Tuhan, mungkin Tuhan ingin tanamkan aku di tempat ini supaya aku bertumbuh, berbuah, menyelesaikan panggilan Tuhan, dan dari sini juga aku akan melihat seluruh janji Tuhan digenapi. Amin. Saudaraku, makanya saya pernah bagikan tentang Israel. Israel itu secara geografis kering. Ya, tidak ada tambang-tambang yang melimpah seperti Papua atau Amerika. Tapi kenapa itu diributkan, diperebutkan tak habis-habisnya sampai sekarang? Perang bisa terjadi setiap saat. Hanya karena dia dijanjikan. Saudaraku, karena Tuhan yang janji bahwa tanahnya aku kasih kepada umatku. Dan dari tanah itu, Abraham, Ishak, Yakub mengalami penggenapan janji Tuhan. Ya, jadi rumah rohani itu bukan soal tempat yang mewah atau khotbah yang sesuai dengan telingaku, yang memuaskan seleraku. Tetapi di mana aku ditanam, dibentuk, dan dari sana aku mengalami seluruh janji Tuhan yang Tuhan janjikan di Alkitab tergenapi. Disinilah tanah Kanaan, disinilah Israel. Amin, saudaraku. Ya, maka tidak perlu kita mengembara. Ya, atau yang berikut, orang-orang yang berkeliling seperti itu cocok juga disebut, kalau bahasa Inggrisnya itu disebut spiritual orphan, ya, atau yatim piatu secara rohani. Enggak punya orang untuk mengayomi dia. Enggak punya orang untuk mengcover dia secara spiritual. Sehingga mereka itu ya disebut atau cocok disebut yatim piatu secara rohani, kasihan banget. Ya, kurang perhatian, kurang dilayani, tak terlantar, tak terperhatikan. Ya. Nah, saudaraku,
Mereka adalah yatim piatu secara rohani. Bahkan mereka juga cocok disebut nomaden. Zaman dulu, ya, sebelum ada teknologi untuk mengelola tanah dengan baik, ya, petani-petani zaman dulu itu berpindah-pindah ladangnya. Ya, mereka juga berkelana dari sungai yang satu ke sungai yang lain, dari tempat yang satu ke tempat lain, nomaden. Ya, nah, orang yang berkeliling juga itu cocok disebut nomaden secara rohani. Dia nggak tahu mau stay di mana, dia nggak tahu di mana aku harus berakhir, berujung, dan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Kemudian yang berikut juga, saudaraku Bapak Ibu, ada orang yang ingin independen, ingin bebas, ya. Independen itu artinya merdeka, Independence Day, hari kemerdekaan, ya. Ada orang independen, dia tidak ingin diatur, tidak ingin ada di bawah sebuah otoritas. Dia ingin free, memutuskan apa yang dia mau, kemana yang dia ingin pergi. Ini namanya independen. Nah, ini bahaya, bisa menimbulkan kesombongan rohani, dan ibarat pengembara, maka setiap saat serigala, binatang buas bisa menerkam dia. Karena umat Tuhan itu digambarkan seperti domba. Domba itu culun dan lugu. Dia kalau jalan, nggak tahu arah. Dia nggak ngerti GPS. Ya, kalau lurus dia akan lurus terus. Ketemu tembok baru, belok. Belok pun suka-suka dia. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, ya saudaraku. Nah, orang Kristen, umat Tuhan disebut, kamu adalah domba-domba gembalaanku. Makanya domba itu perlu gembala. Karena dia nggak tahu arahnya tuh mau kemana. Dia butuh tongkat dan gada untuk menuntun dia. Ya. Nah, kita tuh digambarkan seperti itu. Maka tidak bisa sebagai orang Kristen kita memilih untuk jadi independen. Tidak ingin ada di bawah satu otoritas. Itu berbahaya. Ada juga yang lawan dari independen itu dependent. Ketergantungan. Sehingga nggak dewasa-dewasa. Doakan orang flu, harus pendeta datang. Mengusir setan genderuwo di komplek. Harus hamba Tuhan Pak Afdol, ya. Tuhan kasih kuasa kepada kita semua. Amin. Ya. Kita harus bertumbuh jadi dewasa. Karena kuasa yang sama Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, ya. Mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Jadi kita harus dewasa supaya tidak ketergantungan. Sehingga pemimpin menjadi one man show, one for all. Melakukan semua seorang diri bertahun-tahun. Itu tidak sehat. Ya, harus mulai dewasa. Maka yang tepat itu adalah, ada istilah berikut disebut interdependent. Saling ketergantungan. Seperti yang dibagikan minggu-minggu lalu. Bahwa kita harus saling mendorong, mendukung untuk bertumbuh. Saling menasihati, saling mengingatkan, saling berbagi, sharing. Supaya kita growing together, bertumbuh bersama.